Ini adalah sebuah kisah perjuangan seorang gadis yang semula nggak punya semangat hidup, namun tiba-tiba mengubah cita-citanya menjadi seorang petinju demi membalas rasa sakitnya setelah diperkeos rekan kerjanya. Semua itu dibungkus apik dalam sebuah film yang berjudul 100 Yen Love. Jadi, begini ceritanya. Film ini diawali dengan menampilkan kehidupan seorang gadis yang benar-benar amburadul dan morat-marit. Dia bernama Saito Ichiko, seorang gadis yang kelihatan kumal, kucel, madesu, jarang mandi, dan juga pemalas. Badannya juga agak gemoy berisi. Di usianya yang sudah 30 tahun lebih, tepatnya udah 32 tahun, dia ini masih menjadi pengangguran yang pemalas. Kerjaannya rebahan mulu di kamar sambil mainan game. Bahkan untuk urusan makan saja dia mesti dipanggil dulu sama ibunya buat bisa makan bersama. Kedua orang tuanya punya usaha kedai kecil-kecilan di depan rumah. Mereka jualan nasi kotak khas Jepang alias nasi bento. Selama nganggur dan jadi beban keluarga, kedua orang tuanya pun masih tidak bermasalah. Namun, semenjak kedatangan kakaknya yang bernama Fumiko yang kebetulan baru saja bercerai dan bawa anak laki-laki ke rumahnya, hidup Ichiko jadi penuh ketegangan. Fumiko yang doyan ngomel, tiap hari marah-marah terus sama adiknya yang pemalas dan apa-apa minta diladeni. Kedua kakak beradik itu pun gak pernah akur, dan pada puncaknya mereka pun gelut karena alasan sepele. Fumiko gak terima adiknya menyebut masakannya yang gak enak. Dia menuangkan saus ke kepala Ichiko sambil menghina adiknya dengan sebutan si babi pemalas. Sampai akhirnya Ichiko pun menggulingkan meja sampai semua menunya tumpah berserakan. Yap, bisa kita saksikan pertarungan sengit yang tidak terkendali antara dua kakak beradik ini. Demi mengamankan kedua putrinya, ibunya pun memohon kepada Ichiko agar segera menemukan tempat tinggal lain untuk pindah. Dan sebelum pergi, ibu memberinya seamplop uang untuk menyewa hunian. Dia pun akhirnya menyewa sebuah rumah susun sederhana yang nyaman untuk ditinggalinya seorang diri. Dalam masa-masa fokus menganggur, Ichiko menemukan selebaran yang tertempel di Toserba 100 Yen Love. Dalam selebaran itu tertulis lowongan pekerjaan kasir untuk posisi shift malam. Tak butuh waktu lama, setelah menyerahkan CV-nya kepada manajer Toserba, Ichiko langsung diterima bekerja dengan gaji sebesar 120.000 yen per bulan. Karena manajer sangat baik kepadanya, Ichiko pun mendapatkan potongan jam kerja selama 2 jam. Di hari pertamanya bekerja, Ichiko menjalani training dan arahan manajer tentang posisinya sebagai kasir. Berikut juga dengan cara menghadapi pelanggan. Setelahnya, manajer itu memperkenalkan Ichiko pada pekerja lawas yang bernama Pak Noma. Nah ini nih, Pak Noma ini laki-laki yang agak kurang ajar. Dia genit dan tampilannya emang agak-agak mesum. Sejak awal ngajarin Ichiko kerja, dia suka mepet-mepet dan bikin Ichiko merasa tidak nyaman. Gayanya yang so akrab membuat Ichiko muak dan berusaha menjauh. Dia bahkan terbuka untuk ingin menjalin hubungan dengan Ichiko. Hari demi hari Ichiko menjalani pekerjaannya dengan baik, walaupun ya harus berurusan dengan orang nyebelin seperti Pak Noma. Setiap pulang kerja, dia melewati sebuah sasana tinju. Dan hari itu, tiba-tiba dia jatuh hati pada salah satu atletnya. Atlet tinju yang disukai Ichiko itu bernama Kanoi Yuji. Ternyata Yuji ini adalah pelanggan di Toserba tempat Ichiko bekerja. Dan dia pun selalu datang untuk membeli pisang. Gayung bersambut tanpa disangka, Yuji pun tertarik juga dengan Ichiko. Dia sengaja meninggalkan pisang yang baru saja dibelinya agar Ichiko mengantarkannya ke sasana tinju. これ忘れ物。お前、今度どっか行こう。次いつ休みだ？明日。 Setelah keduanya saling berkenalan satu sama lain, Yuji pun berinisiatif untuk mengajak Ichiko jalan-jalan di hari libur besok. Merasa cintanya berbalas, Ichiko yang semula malas dandan dan berpenampilan awut-awutan, kini untuk pertama kalinya dia memakai pakaian dalam baru, memakai parfum, hingga memakai dress agar tampil cantik di hadapan Yuji. Keduanya pun akhirnya ketemuan.
Mereka naik mobil pick-up dan berjalan-jalan ke kebun binatang. Di sini, Yuji agak unik kelakuannya. Dia terlihat dingin dan sama sekali kayak nggak butuh. Tiap ngobrol pun wajahnya juga tanpa ekspresi. Tapi walau demikian, Ichiko udah seneng banget karena dia diajak ngedate sama cowok idamannya. Hari demi hari pun berlalu. Yuji yang mengetahui kalau Ichiko selalu mencuri-curi pandang melihat penampilannya yang berlatih tinju, akhirnya memberikan 2 tiket menonton pertandingan tinju. Karena tiketnya ada 2 dan Pak Noma yang so akrab ingin ikut, akhirnya Ichiko pun menonton pertandingan bersama Pak Noma. Sialnya nih guys, setelah menyaksikan pertandingan, Pak Noma ini selalu cari-cari kesempatan untuk grepe-grepe area tubuh Ichiko. Pertandingan berlangsung begitu seru, tapi berakhir mengecewakan karena Yuji mengalami kekalahan. Setelah pertandingan selesai, Pak Noma pun berniat mengajak Yuji dan Ichiko makan bersama dan menikmati bir. Dalam perbincangannya, Ichiko penasaran mengapa Yuji memeluk lawannya padahal baru saja dipukuli. Dengan santai dia menjawab bahwa itu adalah bagian dari profesionalitas dan tidak ada dendam setelah pertandingan. Yuji juga mengakui bahwa dirinya sengaja ingin kalah dari pertandingan sebab ini adalah pertandingan terakhir baginya. Karena di usianya yang ke-37 tahun, petinju memang harus sudah pensiun. Di tengah-tengah obrolan, Ichiko pamit ke toilet dan kini tinggallah Pak Noma dan Yuji yang mengobrol. Dengan percaya diri, Pak Noma mengaku bahwa dia dan Ichiko sedang menjalin hubungan sebagai kekasih. Namun, Pak Noma berniat meninggalkan Ichiko setelah berhasil mendapatkan itunya. Mendengar hal itu, Yuji pun langsung emosi dan memukulinya. Lantas, mereka pun pergi dari restoran. Dalam keadaan setengah mabuk setelah meminum bir, Ichiko dan Pak Noma berjalan pulang bersama. Di tengah jalan, Pak Noma yang udah dilanda hasratnya berniat untuk mengajaknya check-in. Namun Ichiko menolak. Tak terima akan hal itu, akhirnya Pak Noma pun memukul Ichiko dan menyeretnya ke dalam hotel. Dalam keadaan setengah sadar, Ichiko berusaha memberontak saat Pak Noma berusaha memperkeosnya dengan begitu brutal. Dia pun akhirnya tidak berkutik karena Pak Noma terus memukulinya dan memaksa. Kini Ichiko hanya bisa menangis dan berteriak kesakitan. Saat Pak Noma terlelap, Ichiko yang tubuhnya lunglai berusaha menghubungi polisi dan melaporkan kejadian yang menimpanya barusan. Namun anehnya, laporan itu sama sekali tidak ditanggapi. Hingga akhirnya dia pun berjalan terseok-seok sambil menahan rasa sakit dan pulang ke rumahnya. Hingga keesokan harinya, dia kembali bekerja seperti saat semula seolah tidak pernah terjadi apapun. Dia bahkan tidak menceritakan keadaan yang menimpanya kepada siapapun. Saat bekerja di Toserba, dia mendengar kabar mengejutkan dari rekan kerjanya yang bernama Sada, bahwa Noma baru saja mencuri seluruh uang di Toserba dan melarikan diri. Di hari berikutnya, saat bekerja, Yuji yang telah berhenti dari profesinya sebagai petinju datang ke Toserba dalam keadaan mabuk berat. Dan tiba-tiba dia pun muntah begitu banyak di meja kasir. Karena tak ada satupun yang bersedia merawatnya, Ichiko pun membawa Yuji ke rumahnya dan merawatnya sampai dia sembuh. Keesokan paginya sebelum berangkat kerja, Yuji menanyakan mengapa Ichiko baik kepadanya padahal telah memiliki kekasih. Dan kekasih yang dimaksud ini adalah Pak Noma. Merasa tak memiliki hubungan apapun dengan Pak Noma, Ichiko pun menyangkal dan menyebut bahwa Pak Noma adalah laki-laki kurang ajar yang lebih baik mati. Di satu sisi, dia juga mengizinkan Yuji untuk tinggal di kosnya sampai kapanpun dia inginkan karena dia juga merasa nyaman bersamanya. Hingga akhirnya mereka berdua pun semakin akrab satu sama lain dan tinggal bersama dalam satu atap. Ya, mereka seperti sepasang suami istri yang saling peduli. Sepulang Ichiko bekerja, Yuji menyiapkan makanan. Dan malam harinya, tentu saja mereka menikmati kemesraan dengan bercocok tanam. Berbulan-bulan tinggal bersama Ichiko, Yuji merasa jenuh karena hidup sebagai pengangguran.
Dia yang bosan dengan Ichiko akhirnya kecantol dengan cewek cantik dan mungil yang bekerja sebagai pedagang tahu keliling. Dia pun akhirnya tega meninggalkan Ichiko dan beralasan ingin pergi bekerja. Sampai suatu hari, Ichiko menemukan Yuji sedang bersama gadis lain. Dan Yuji mengatakan bahwa dia lebih memilih gadis si penjual tahu. Hingga akhirnya hubungan keduanya pun kandas. Perasaan patah hati dan dikhianati membuat Ichiko memutuskan untuk menjalani latihan tinju di sasana tempat Yuji berlatih. Awalnya dia tampak begitu kaku, namun lama-kelamaan Ichiko yang giat berlatih tampil begitu memukau. Di bawah arahan pelatih Kobayashi, Ichiko tidak kenal lelah dan pantang menyerah mengejar cita-citanya. Dia yang semula malas olahraga, kini terlihat bersemangat bangun pagi, lalu dilanjutkan berlatih pagi dan melakukan gerakan pukulan dengan penuh semangat. Dimanapun dia berada, bahkan di sela-sela kerjanya pun, dia tidak segan berlatih aneka ragam gerakan pukulan. Kini, Ichiko menemukan tujuan hidupnya, dan dia tampil lebih segar dari sebelumnya karena menjaga pola makan, pola istirahat, dan juga giat olahraga. Setelah berhenti bekerja, Ichiko kedatangan tamu yang tak lain adalah ayahnya. Sang ayah ingin Ichiko kembali ke rumah karena ibu mengalami sakit-sakitan dan tidak sanggup lagi bekerja. Ayahnya tampak begitu senang melihat perubahan Ichiko yang terlihat segar dan cerah. Hingga gadis itu pun menceritakan bahwa dirinya kini sedang menjalani latihan tinju dan bersiap mengikuti pertandingan. Akhirnya, apa mau dikata, Ichiko akhirnya bersedia kembali ke rumah orang tua dan kini dia membantu ibunya bekerja di kedai nasi bento. Saat meladeni pembeli, Ichiko tiba-tiba kehilangan fokusnya saat Yuji membeli nasi di kedainya. Karena merasa bersalah atas tindakannya kala itu, Yuji pun ketakutan dan berlari meninggalkan Ichiko. Hingga akhirnya gadis itu pun lebih dulu mengejarnya. Ternyata Yuji sekarang telah putus dari gadis penjual tahu dan bekerja sebagai tukang proyek perbaikan jalan. Di sini Ichiko menceritakan bahwa dia ingin menjadi seorang petinju. Namun Yuji malah mengolok-oloknya bahwa dia melakukan hal yang sia-sia. Setelah sekian lama berjuang dan berlatih keras, Ichiko akhirnya mendapatkan pertandingan yang diimpikannya. Walau Pak Manajer Sasana sempat ragu karena usia Ichiko yang dianggap sudah terlalu tua, namun semangatnya yang membara membuat manajer akhirnya menemukan lawan tanding yang tepat bagi Ichiko. Di sebuah ring pertandingan, Ichiko mengenakan pakaian tinju di pihak warna merah, sedangkan lawannya yang bernama Ayumi berada di pihak warna biru. Ichiko datang sebagai penantang, karena Nona Ayumi pernah memenangkan 4 kali kejuaraan. Pada ronde pertama itu, Ichiko yang begitu semangat nyaris saja tergeletak tidak berdaya setelah dihantam pukulan ganas dan bertubi-tubi oleh Ayumi. Di ronde berikutnya, Ichiko pun mencoba bertahan, hingga manajer terus menyuarakinya bahwa Ichiko harus melakukan gerakan pertahanan andalannya dengan kaki yang maju dan elakan tangan kiri. Tak jauh berbeda, Ichiko mulai kelelahan dan hampir tumbang di ronde kedua. Pada ronde ketiga, wajah Ichiko yang sudah babak belur dan nyaris muntah darah tetap tidak mau menyerah dan terus menyerangnya. Dia bertahan dan memukul lawan mainnya. Namun, sepertinya kali ini pertandingan ini memang tidak seimbang sebab lawannya terlalu kuat dan Ichiko akhirnya kalah. Hingga keluarganya pun menangis di kursi penonton. Dalam keadaan setengah sadar, Ichiko mendengar suara Yuji yang menyemangatinya untuk bangun. Dia pun mengingat lagi bahwa meskipun kalah, namun dia telah membuat perubahan besar dan melangkah sampai sejauh ini. Di sini, dia teringat akan pertengkarannya dengan Fumiko, mengingat ketidakberdayaannya saat digagahi Pak Noma, hingga saat patah hati yang mengantarkannya pada sebuah semangat membara. Tak mengapa Ichiko kalah, karena ini bukan soal kalah ataupun menang.
Usai pertandingan, Ichiko lantas memeluk erat lawannya dan melupakan pertarungan ini. Setelah pertandingan selesai, Yuji datang menghampirinya dan menghibur Ichiko yang menangis terseduh-seduh. Dia tidak ingin membuat keluarganya kecewa, tapi dia juga sudah berusaha maksimal. Yuji pun mencoba menenangkannya dan mengajaknya untuk makan malam. Dia ingin Ichiko yang luka di wajah segera bisa sembuh agar bisa terlihat cantik dan tidak lebam lagi. Keduanya pun melangkah bergandengan melewati jalan zebra cross. Dan film pun tamat.